Oh iya teman-teman, di sini kita santai aja ya sambil diskusi, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung raise hand. Terus juga, kalau teman-teman ada yang mau ngebantu jawab juga sangat dipersilahkan. Jadi santai aja, kita diskusi bareng-bareng semuanya di sini. Oke, boleh dilanjut Kak Lisa, langsung aja. Oke, gue izin share screen ya. By the way, jujur sebenarnya gue nggak sengerti itu. Tapi kalau misalnya ntar kayak misalnya ada yang salah atau apa, please feel free benerin gue kalau misalnya ada yang salah. Terus ya gitu. Semoga ya pokoknya diskusi aja deh. Gue share screen ini. Jadi soalnya gue dapet dari cutting gue soal tahun lalu. Bentar. Udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Oke. Mungkin mulai aja kali ya. Jadi itu soalnya ada 5. Terus kalau kata cutting gue itu kalau EAS tuh bukan dari awal babnya, tapi dari setelah ETS. Jadi cuma beberapa bab. Mulai aja ya. Jadi ini soalnya tuh diberikan fungsi sepotong. Jadi di sini ada 2 fungsi. Terus gue mulai aja dari A. Soal yang A itu selidiki apakah fx continue di x sama dengan 2. Bentar. Nah, dari kita dong. Ini apaan? Bentar. Oke. Nah, jadi tuh kayak harus tahu dulu sebenarnya maksudnya continue tuh apa sih, terus syaratnya suatu fungsi itu bisa jadi continue tuh apa sih gitu. Jadi fungsi fx dikatakan continue di x sama dengan c itu saat Nah, syaratnya tuh adalah si limit x menuju c fx itu sama dengan fc. Nah, fx tuh maksudnya yang di soal tadi nih, yang ada 2. Nah, tapi sebenarnya kan ada 2. Tadi tuh ada 2 persamaan tuh. Tapi di sini cuma 1 kan, kita nggak tahu mana yang dipakai. Nah, kita juga harus bisa ngedefinisiin ini tuh apa sih? Maksudnya kayak dia tuh berlaku di mana nih, si limit x menuju c sama dengan fx itu dia bisa didefinisiin di saat apa. Nah, dia itu bisa didefinisiin kalau di saat lim x c min fx itu sama dengan lim x c plus fx. Nah, jadi maksudnya c min c plus ini apa sih, terus bedanya apa? Mungkin kayak di kelas tuh sering dibilang gitu kan, kayak dari kiri dari kanan gitu, kayak menuju C dari kiri, C dari kanan. Nah, maksudnya tuh C dari kiri, C dari kanan, itu dilihat dari persamaannya ini. Kan kalau ini kan ngeliat dari syaratnya itu X lebih besar dari 2, artinya positif kan. Jadi kayak kalau misalnya di grafik, kayak misalnya, misalnya nih grafik nih. Ini grafik X, Y gitu. Ini kan sebelah sini tuh positif, sebelah sini negatif gitu. Maksudnya tuh dari kiri itu artinya negatif, kalau dari kanan tuh artinya positif. Kurang lebih tuh maksudnya gitu. Nah, ini kalau dilihat dari syarat ini kan, kalau persamaan yang pertama X lebih besar sama dengan dari 2. Artinya kan selalu positif. Jadi kayak kalau misalnya kita masukin angka ke sini, 2, 3 dikali 2, 6 dikali 1, 5. Positif kan? Nah, ini artinya tuh dari kanan. Ini yang dimaksud dari kanan. Yang dimaksud C positif tuh yang ini. Terus kalau misalnya yang ini, itu kan X lebih kecil dari 2. Itu kan ada min 1, min 2, min 3 gitu. Nah, ini artinya dari kiri. Karena dia, si syarat X itu akan berlaku kalau misalnya dia nilainya negatif. Nah, jadi di sini kita coba hitung. Limitnya. Coba yang ini dulu. Limit. Oh ya, sorry. Nah, ini tuh 2 nilai ini. Maksudnya tadi yang maksudnya gue bilang kayak didefinisikan kalau misalnya sama dengan ini, kalau 2 persamaan ini tuh sama kayak si limit yang kita cari. Error, sebentar. Limit X menuju C fx. Ini nilai yang kita cari. Nah, jadi ini kita cobain dulu C-min. Nah, berarti kan C-min tuh pakai persamaan yang kedua tadi. Persamaannya X kuadrat plus 1. Nah, terus ini di limit kayak biasa aja. Biar gampang tuh satu-satu aja. Kayak misalnya, ya,
Sorry, agak nge-lag. X, C, dipisah aja kalau misalnya kayak bingung. Jadi ada 2 limit, kan boleh ya, ada sifat limit yang kayak gini. Kalau misalnya ada operasi pertambahan, itu boleh dipisah. Terus, ini kayak biasa aja. Nah, C-nya itu berapa? Itu C-nya tuh diganti sama 2, sesuai sama yang diminta. Ini kan X sama dengan 2, continue di X sama dengan 2. Jadi ini C-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2. Terus, tinggal dimasukin aja. Berarti kan ini kalau dimasukin ke sini jadinya 2 kuadrat ditambah. Nah, ini kan nggak ada nilai X-nya nih di sini. Nggak ada. Jadi langsung turun aja. 1 sama dengan 5. Udah, ini udah dapet nih yang 1. Sekarang kita nyoba yang ini. Nah, berarti kan ini positif. Berarti dari kanan. Kalau dari kanan berarti pakai persamaan yang satu lagi tuh. Yang X itu lebih besar sama dengan dari 2. Jadi limit X menuju 2, tadi masukin 2 plus 3x, 3x min 1 masih. 3x min 1, wait, benar nggak? Oh ya benar, 3x min 1. Nah ini juga tinggal dimasukin aja hasil limitnya. Jadi 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Nah ini kan berarti kita udah dapat kalau dari yang pertama itu sama dengan 5, dari yang kedua sama dengan 5, artinya si limit X menuju C ini juga sama dengan 5. Ini ganti warna deh. Ini sama dengan 5. Udah, kita udah dapat nilai yang ini, limit yang pertama. Nah, sekarang tuh diminta si FC. Nah, buat cari FC-nya, itu langsung aja dimasukin ke persamaan ini. Dari 2 persamaan ini. FC sama dengan, berarti C-nya diganti 2. Karena dia minta continue di X sama dengan 2. F2 dimasukin ke boleh persamaan manapun. Karena mau dimasukin ke persamaan yang atas sama persamaan yang bawah itu hasil sama. Misalnya atas ya, 3X min 1. Berarti 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Terus, kalau misalnya pakai yang kedua, berarti 3 kuadrat ditambah 1. 2 kuadrat, sorry. 2 kuadrat ditambah 1. Berarti kan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini kan sama aja. Nah, tadi kan gue balikin lagi nih ke sini. Fungsi itu dikatakan continue kalau limit X menuju C fx itu sama dengan FC. Nah, ini kan kita udah dapat FC-nya itu 5, fx-nya 5. Artinya, si fungsi ini itu continue di X sama dengan 2. Jadi ntar jawabannya tuh dalam bentuk kayak kalimatnya gitu. Kalau nggak tahu, maka fungsi tersebut continue di X sama dengan 2. Tuh, jadi jawabannya tuh bukan dalam angka. Ini jawabannya. Sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak? Lanjut dulu kali ya, kayaknya belum ada. Terus ke yang B. Yang B itu ditanyanya, selidiki apakah fx diferensiabel dapat diturunkan di X sama dengan 2. Nah, definisi diferensiabel sendiri itu, jadi kalau misalnya suatu fungsi diturunin, terus dimasukin suatu angka ke dalam fungsinya yang setelah diturunin itu, dia punya hasil, kayak punya angka gitu, nggak boleh kayak tidak terdefinisi gitu, berarti dia bukan diferensiabel. Jadi tinggal diturunin aja dari dua fungsi ini. Maaf banget ya kalau tulisannya jelek. Sumpah. Oke. Berarti kan kita cari turunannya. Karena ada 2 tuh tadi. Turunan yang pertama, yang si 3x min 1, itu kan kalau diturunin jadi 3. Terus x lebih besar sama dengan 2. Yang satu lagi itu x kuadrat plus 1. Kalau diturunin kan berarti 2x aja. Karena kan angka 1 di belakang itu nggak punya variabel x, jadi hilang sama dengan 0. X kurang dari 2. Nah, di sini dia tuh bilang kalau misalnya apakah fx diferensiabel di x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini artinya dia tuh minta mana sih dari 2 persamaan ini, dari 2 fungsi ini itu yang bisa dimasukin angka 2. Nah, berarti kan yang bisa yang ini. Ya kan? Karena yang ini tuh lebih kecil dari 2 dan gak ada sama dengan darinya. Artinya kita pakai yang atas. Nah, terus berarti kan sebenarnya dia minta tuh ini. Ini bentuk yang dia minta, F
F aksen 2. Nah, F aksen 2 itu sama dengan 3. Karena kan nggak ada variable X-nya, jadi kayak kita nggak bisa masukin angka apa-apa. Jadi mau berapapun nilai X-nya, itu F aksennya sama dengan 3. Nah, artinya dia itu terdefinisi. Ini tuh terdefinisi. Aduh, jelek banget, maaf. Nah, ya artinya kan diminta selika apakah fx diferensiabel di X sama dengan 2. Nah, artinya dia jawabannya juga dalam bentuk tulisan gitu. Kalau si fx, maka fx diferensiabel di X sama dengan 2. Ini jawabannya. Ini lagi-lagi jawabannya bukan berangka. Karena istilahnya kayak kita tuh disuruh ngebuktiin gitu loh. Dia tuh diferensiabel nggak sih? Oke, lanjut ya. Sekarang itu yang tentukan F aksen X. Nah ini sebenarnya harusnya C dulu sih soalnya tuh. Karena minta turunin. Jadi yang C aku skip aja ya. Yang C sama kayak yang B. Karena udah diturunin. Dituruninnya sama kok, kayak gini persis. Sekarang yang D. D. Yang D. Wait. Yang D itu dia minta sketsa grafik fx sama f aksen X. Oke. Wait. Ini dari sebentar. Grafik fx. Nge-lag, maaf banget. Bentar. Oke. Nah, cara gambar grafiknya tuh gimana sih kalau fx? Nah, kalau gue tuh gampangnya gini. Kayak kalau misalnya, ini kan ada 2. Artinya tuh bakal ada 2 gambar di dalam satu grafik. Kita nggak tahu kan posisinya kayak gimana. Nah, tapi intinya kalau gambar grafik tuh, kalau misalnya ketemu X kuadrat, itu tuh dia udah pasti kayak kurva gitu. Udah pasti kayak kurva. Terus kalau misalnya X-nya cuman gak berpangkat, itu udah pasti linear. Jadi kayak cuman garis. Garisnya tuh bisa kayak miring sini, miring sini, miring sini, miring kemanapun gitu. Atau bahkan bisa lurus juga. Nah, terus tuh gue mulai dari yang ini dulu, yang bawah dulu, dari si parabola. Intinya kalau misalnya ketemu fungsi X yang kuadrat gitu misalnya. Nah, itu tuh pertama itu lihat dulu X-nya itu positif atau negatif. Jadi kalau ini kan positif nih. Ingat aja kalau misalnya ketemu X kuadrat positif, kalau ketemu X kuadrat positif, itu artinya tuh dia kurvanya nanti tuh bakal senyum gitu loh, kayak ke atas gitu, kebuka ke atas senyum. Terus kalau misalnya dia di depannya, misalnya di sini ada negatif, itu dia di kurvanya tuh pasti kayak sedih gitu, jadi kayak smiley-nya kebalik. Kalau gue sih ingetnya gitu biar gak lupa. Nah, terus ini kita tinggal bikin aja grafiknya. Dia kan intinya X kuadrat tuh, ada X kuadratnya dulu. Oke, bentar. Kayak ini deh. Kan tadi dia positif ya. Artinya dia tuh ada smiley gini di sini. Jelek banget. Bentar. Kayak gini. Oh ya, sama gue tuh kalau ngerjain grafik, kalau misalnya ada soal gambar grafik tuh kayak di eja satu-satu gitu ngerjainnya. Jadi kayak ya udah lihat aja dulu ininya, baru ke sini. Nah, +1 itu artinya si grafiknya ini dia tuh naik ke atas satu satuan gitu. Jadi kayak ini kan bentuk aslinya kalau misalnya cuman X kuadrat doang tuh kayak gini bentuknya. Tapi kan dia ada X kuadrat +1. Nah, artinya si grafik ini si kurvanya itu naik 1 kayak gini. Jadi ini kayak misalnya di sini 1 gitu ya. Misal, aduh. Bentar. Nanti warna nih. Misalnya ini 1 gitu. Dah. Berarti kan udah nih 1. Nah, 1 lagi itu 3x min 1. Nah, 3x min 1 tuh dia linear. Jadi dia kayak cuman garis doang. Cara nentuinnya tuh gini. Coba aja masukin angka random ke dalamnya. Kayak misalnya gue masukin, misalnya X-nya gue masukin 2. Misalnya nih ya. Kan tadi persamaannya, bentar, tadi kan persamaannya 3x berapa? 3x min 1. Persamaannya kan 3x min 1. Nah, ini gue coba aja gitu, masukin 2 misalnya. K2. X-nya tuh gue mau 2. Nah, tinggal dimasukin aja ke sini. 3 dikali 2 dikurang 1. Berarti kan 6 dikurang 1, 5. Nah, artinya di sembuyinya itu, ini kan, ini kayak gue gambar lurus gini. Nah, artinya, misalnya ini 5 ya, misalnya. Sini. Nah, ini tuh di sini 5 gitu. Jadi kayak di saat X-nya 2, Y-nya 5. Nah, kita udah dapat 1 titik.
kita dapat satu titik ini. Nah, ntar dicoba aja lagi, kayak misalnya nyoba 3 gitu. Berarti 3 dikali 3 dikurang 1, 8. Berarti kan misalnya di sini, aduh, dan misalnya ini 3 gitu. Nah, berarti kita cari di sini tuh 8, misalnya agak naikkan gitu ya. Di sini misalnya ini 8. Maaf banget. Nah, ini kan berarti kita dapat lagi garisnya di sini sama di sini. Sebenarnya 2 titik itu udah cukup buat bikin satu garis linear. Nah, baru di sini kayak ya udah sambungin aja. Nah, ini grafik FX-nya. Itu jelek banget. Sebentar. Bentar. Oke, better. Nah, ini sih grafik FX. Itu udah gabungin dua-duanya. Selanjutnya baru ke yang satu lagi tuh dia minta grafik F aksen X. Nah, F aksen X tuh berarti kita pakai yang ini, yang si 3 sama 2X. Nah, si 2X tuh sama aja kayak yang tadi, kayak 3X plus 1. Dia linear. Jadi dia cuma garis aja. Caranya juga sama, kayak ambil titik sembarang buat ngetes. Dia tuh kayak gimana. Misalnya dia ada di titik berapa aja. Kayak misalnya masukin 1. Misalnya di sini 1, berarti di sini 2. Di sini 2. Terus kalau misalnya di sini 2, berarti di sini 4 gitu. Berarti kan kita dapat nih kayak ada di sini sama di sini. Nah, ya udah berarti ditarik aja dari titik 0 lewat sini gitu. Nah, ini berarti si yang 2x, x kurang dari 2. Jangan lupa ini tuh pakai bulatan kopong karena kan angka 2 nggak termasuk. Jadi dia udah sampai sini aja gitu garisnya. Nggak dilanjutin lagi. Karena emang dia kan syaratnya x kurang dari 2. Nah, baru satu lagi tuh yang angka 3 ini, kan dia nggak ada x-nya, nggak ada variabel x-nya. Artinya tuh kayak mau berapapun itu dia selalu nilainya 3. Jadi kayak dia stagnan. Nah, artinya tuh dia ada di satu titik, misalnya nih 3 ya, misalnya di sini. 3 gitu misalnya. Nah, berarti dia tuh di 3, mulanya tuh di 2 juga. Karena kan dia baru, syaratnya adalah X lebih besar sama dengan dari 2. Jadi kayak jangan mulai di sini gitu. Mulainya tetap segini, di sini gitu misalnya. Terus ini tebal. Nah, grafiknya tuh cuma lurus gini doang, nggak miring, nggak apa. Karena dia emang yang nggak ada kemiringannya gitu. Karena dia nggak punya nilai di sembunyi. Gitu kurang lebih. Kayak kira ada yang mau nanya sebelum ke nomor selanjutnya? Atau aku ngejelasin kecepatan? Ayo teman-teman yang mungkin mau nanya bisa langsung resen aja, biar nanti kalau misalkan itu bisa langsung dijelasin sama Kalisa. Mungkin kita tunggu 1 menit dulu kali ya, atau kelamaan. Atau kalau misalkan itu kita lanjut aja dulu ke soal selanjutnya. Gimana? Atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu kali ya, Nang? Ya jadi boleh lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Ya. Oke, nah ini soal yang ini jujur banget agak bingung. Ntar mungkin kalau misalnya ada yang salah, yang aku kerjain ada yang salah, boleh banget dikoreksi. Nah, jadi soalnya tuh diberikan hiperbola diberikan hiperbola E dengan persamaan ini, terus hiperbola F dengan persamaan yang ini. Jika P dan Q adalah titik potong kedua kurva tersebut, serta G berturut-turut adalah garis singgung hiperbola F dan G2 adalah garis singgung hiperbola E di titik P dan di titik Q. Jujur, gue nggak tahu gambarnya kayak gimana. Gambar grafiknya tuh nggak kebayang kayak gimana. Cuman, gue nyoba di GeoGebra. Dan ya tetap aja sih ngebingungin. Bentar, nanti gue kasih lihat ini dulu. Nomor yang A dulu. Yang A dulu. Oke, wait. Ini yang A. Nah, intinya tuh yang A ini kan dia minta titik koordinat potong P dan Q. Sebenarnya tuh intinya adalah dia tuh minta kita buat nyari himpunan penyelesaian dari 2 persamaan yang ada, yang si X, Y sama dengan akar 2 sama ini. Nah, caranya tuh jadi pokoknya kalau misalnya kita udah nemuin penyelesaian dari 2 persamaan itu, kita tuh bakal dapat titik X sama Y-nya. Bentar. Nah, ini kan yang pertama.
XY sama dengan akar 2. Nah, ini gue ubah bentuknya jadi X sama dengan akar 2 per Y. Ini kayak tinggal dipindahin. Nah, ini tuh kenapa gue jadiin Y? Karena biar bisa dimasukin ke persamaan yang kedua ini. Yang si X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Terus ini kan persamaan satu lagi tuh X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Terus dimasukin X-nya. Akar 2 per Y kuadrat min Y kuadrat. Biar jadi satu variabel. Terus dihitung biasa, berarti 2 per Y. Terlalu ngelek-ngelek. Min Y kuadrat sama dengan 1. Nah, terus ini biar gampang, kayak samain penyebut, atau bisa semuanya dikali Y kuadrat, biar nggak ada perperannya. Jadi kan di sini 2 dikurang Y pangkat 4 sama dengan Y kuadrat. Nah, terus ini biar gampang semuanya dijadiin satu ruas. Y pangkat 4 plus Y kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh ngerjainnya sama kayak persamaan biasa aja, cuman emang pangkatnya tuh kebetulan pangkat 4. Jadi pakai yang kayak kurung-kurung biasa gitu. Ini Y kuadrat. Jelek banget. Maaf, bentar. Y kuadrat. Ini kan 2, berarti 2 sama 1. 2 sama 1, yang ini plus ini min. Nah, yang ini tuh masih bisa dipecah, nih yang kanan. Dipecahnya kayak gini. Kan ini kuadrat ya, berarti Y plus 1, Y min 1. Y min 1. Sedangkan yang ini tuh imajiner. Ini tuh akar-akar imajiner, jadi biarin aja, nggak dipakai. Sedangkan ini akar. Kok hilang? Oh ya udah. Ini tuh real, jadi ini yang dipakai. Nah, kayak biasa, berarti kan ini kita dapat nilainya Y sama dengan min 1, terus dapat lagi Y, aduh jelek banget, sebentar, Y sama dengan 1. Nah, karena udah dapat nilai Y-nya, ini tinggal dimasukin ke persamaan lagi, masukin ke sini, dibalikin lagi ke sini, dua-duanya. Berarti, tadi berapa sih? Tulis ulang deh. X sama dengan akar 2 per Y. Nah, ini dimasukin lagi aja. Kalau yang ini kan berarti dapat X-nya sama dengan min akar 2. Kalau yang ini dapatnya X sama dengan akar 2. Nah, ini tuh udah jadi titik gitu. Jadi, kalau misalnya kayak diterjemahin. Bukan terjemahin sih, maksudnya kalau dijadiin titik gitu, berarti kan kita bisa dapat min akar 2, min 1 sama akar 2, 1. Akar 2,1. Nah, ini tuh udah titik P sama titik Q. Sebenarnya nggak masalah sih mana yang mau dikasih nama P, mana yang mau dikasih nama Q. Karena sama aja. Karena kayak dia juga nggak ngasih tahu kan mana yang harus jadi P, mana yang harus jadi Q. Oke, jadi ini jawaban yang A. Terus, nah sekarang yang B. Yang B tuh bagaimana kedudukan kedua garis singgung tersebut, apakah sejajar atau tegak lurus. Nah, ini jujur bingung banget karena bingungnya tuh mungkin kalau ada yang tahu boleh banget bantuin yang 1 nomor ini. Karena gambar grafiknya tuh tadi aku nyoba di GeoGebra. Itu kayak website gitu buat Nah, website itu kayak website gitu buat grafik. Kayak kita bisa masukin yang kita mau. Nah, cuman tuh kayak nggak jelas gitu kan gambarnya. Kayak aku tuh bingung ini tuh totalnya ada 2 titik atau 4 titik. Tapi aku nyobanya itu karena dia diminta buat nentuin sejajar atau tegak lurus. Pokoknya ingat aja kalau misalnya udah dia ngomongin sejajar atau tegak lurus, terus di sini tuh yang kita punya tuh titik dalam bentuk titik kayak gini. Ada X, ada Y. Berarti tuh ada hubungannya sama gradien. Karena gradien itu kan gimana ya? Di sini deh. Bentar. Gradien itu nge-lag bentar. Gradien itu kan M sama dengan Y per X. Nah, gradien itu kan
ada 2. Ada yang sejajar, sama ada yang tegak lurus. Ini tegak lurus gitu. Ini gini. Nah, syaratnya kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Gradien pertama sama dengan gradien kedua. Kalau yang ini, kalau yang tegak lurus, itu syaratnya M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, terus kan kita udah dapat dua titik nih yang tadi, yang ini. Udah jelek banget. Udah lah ya. Bentar. Ini kan kita udah dapat 2 titik ini. Nah, ini tuh tinggal dicobain aja satu masing-masing. Kayak ini kalau si titik P dibikin Y per X, berarti min 1 per min akar 2 sama dengan, berarti kan positif ya, 1 per akar 2. Terus kalau yang ini, itu dijadiin Y per X juga, 1 per akar 2 juga. Nah, artinya kan di sini tuh berarti M1 sama dengan M2. Artinya dia tuh sejajar. Bentar. Sejajar. Nah, udah. Itu jadi kesimpulannya, kalau misalnya ditanya apakah dia tuh sejajar atau tegak lurus, itu sejajar. Tuh, tapi jujur nggak begitu yakin sama ini, karena bisa juga kalau diubah, bisa juga dijadiin kayak ada 4 titik gitu, karena kan dia dia kan bilang kedua garis singgung, terus tuh di sini kayak ada bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu kan. Tapi kalaupun misalnya dicoba jadi 4 titik, kayak 4 titik tuh berarti kombinasi dari ini. Dia bisa Y per X, bisa X per Y. Itu tetap sejajar sih jawabannya, jadi kayak harusnya not a big problem. Oke, mungkin sampai situ ada yang mau nanya nggak? Jujur agak bingung nggak sih? Gue juga bingung, parah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, dilanjut dulu ke nomor selanjutnya. Oke, belum ya? Oke, lanjut dulu. Sumpah, nggak jelas ya gue ngejelasinnya. Jelas kok. Aduh, sumpah. Lanjut Tenang aja, ya. tenang. Iya. Lanjut aja, nomor 3 sekarang. Nih, jadi diberikan fungsi, nomor 3 diberikan fungsi fx sama dengan 5x per x tambah 2. Terus pertama dia minta asimtot. Nah, asimtot tuh ada 2. Sebentar. Aduh, nge-lag banget. Oke, asimtot tuh ada 2. Asimtot datar. Asimtot tegak dulu deh. Asimtot tegak sama asimtot datar. Nah, kalau asimtot tegak itu intinya adalah penyebut sama dengan 0. Jadi kayak yang di bawah ini disama denganin 0. Langsung aja kali ya. X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Yang artinya tuh asimtot tegaknya itu di posisi X sama dengan min 2. Nah, kalau misalnya ntar ketemu soal kayak nggak ada penyebutnya gitu, misalnya langsung kayak misalnya fx sama dengan 5x plus x kuadrat, bla 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 gitu, nggak ada pernya, itu udah pasti nggak ada asimtot tegaknya, jadi kayak langsung aja skip, dia nggak ada asimtot tegak. Terus, biar nggak bingung, jelek banget. Oke, terus sekarang asimtot datar. Nah, asimtot datar itu syaratnya atau kayak apa sih yang bisa ngebuat dia buat nyari asimtot datar itu limit x menuju plus minta hingga dari si fx-nya. Ya bener. Ya udah tinggal dicari limitnya aja dari si itunya, dari si persamaannya. Jadi kan persamaannya apa sih? 5x plus 2 ya. Berarti limit x menuju plus min tak hingga 5x
per X plus 2. X plus 2. Nah, ini biar gampang pakai L'Hospital aja sih. Turunin atas, turunin bawah. Yang atas turunin jadi 5, yang bawah turunin jadi 1, berarti sama dengan 5. Nah, artinya asimtot datarnya itu ada di Y sama dengan 5. Nah, itu udah dapat berarti jawabannya yang pertama, dapatkan semua titik. Dapatkan semua asimtot. Ini asimtot tegaknya X sama dengan min 2. Miring sih, ya udah. Y sama dengan 5. Nah, sebenarnya asimtot tuh ngebantu banget buat gambar grafik yang di C. Lanjut dulu ya yang B. Bentar. Kalau misal kecepatan bilang ya, guys. Lanjut. Aduh. Apa sih? Oke, yang B tuh dapatkan titik kritis dan titik belok jika ada. Kalau titik kritis jelek banget. Titik kritis. Titik kritis itu dapetin di saat f aksen X atau turunannya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti kan tinggal kita cari turunannya. Dari si fx sama dengan 5x per x tambah 2. Nah, jangan lupa kalau nurunin yang kayak gini, itu nggak bisa turun atas turun bawah. Karena ini harus pakai yang ini loh, yang U per V. Turunan itu U aksen dikali V dikurang, nggak jelas ya tulisannya, ulang-ulang. U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Jangan lupa, jujur aku sering lupa juga. Ya udah, kita masukin ke rumusnya. Jadi U aksen berarti kan 5. Banget. Gini. 5 dikali X tambah 2 dikurang 5X turunan yang ini kan 1 berarti dikali 1 per V kuadrat berarti per X plus 2 kuadrat. Ini tinggal dihitung satu-satu kayak pelangi gitu. Jadi 5. Banyak banget. Bentar. Jadi 5X plus 10. 5X plus 10 min 5X per X plus 2 kuadrat. Ini kan 5X min 5X habis. Berarti sama dengan 10 per X plus 2 kuadrat. Ya betul. Nah, terus kan tadi tuh buat si titik kritis itu di saat F aksen X itu sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Nah, buat sebenarnya aku mikirnya gini sih. Kayak buat jadiin ini 0, itu kan kalau pecahan terus penyebutnya 0, itu dia hasilnya kan 0 kan, berapapun si atasnya. Nah, jadi intinya ya udah kita bikin aja yang bawahnya ini jadi 0. Berarti kan bisa langsung X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, ini titik kritisnya. Kok warna ini sih? Ya udah nggak apa. Ini sih titik kritisnya. Oke, udah dapet titik kritisnya. Sekarang diminta satu lagi apa ya? Oh, titik belok. Nah, titik belok itu turunan keduanya. Jadi, kalau titik kritis turunan pertama, titik belok turunan kedua. Wait. Udah jelek banget, maaf. Titik belok. Ngelek. Bentar. Titik belok. Nah, titik belok itu dia syaratnya adalah si turunan keduanya aksen X sama dengan 0. F aksen X-nya, taruh. Tadi berapa sih terakhir? Tinggal diturunin dari sini sebenarnya. Wait. Nih. Ini sama. Jangan lupa pakai si yang U per V lagi nih kayak ini. Pakai ini juga.
Pokoknya kalau ntar dihitung, itu dapat hasil fx aksennya sama dengan min 20 per, aduh, aku nggak tulis sih. X plus 2 pangkat 3. Nah, kan tadi nggak boleh sama dengan 0 juga. Nah, ini tuh sama aja kayak gini kan. Tadi yang kayak aku bilang, kalau mau dijadiin 0, itu yang bawahnya aja, langsung ini. Jadi X plus 2, bentar ya, agak melek. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, ini berarti titik beloknya itu di sini. Jadi titik belok sama titik kritisnya tuh sama. Terus sketsalah grafik fungsi. Oke. Grafik fungsi sebenarnya kalau mau buat besok ya, buat ulangan besok. Kalau misalnya mau yakin benar pakai GeoGebra, langsung masukin aja. Ini aku coba ya, aku share screen GeoGebra sekalian. Wait. Ya udah pasti benar soalnya pakai GeoGebra dibandingkan ribet-ribet. Maaf banget. Ini cara paling efektif. Bentar ya. Mana sih GeoGebra? Ini aja deh. Nah, nih. Pokoknya nih fungsi yang tadi, fungsi awal yang belum diapain sama sekali, itu langsung masukin aja ke sini. Nih, aku tulis ulang ya. Jadi kayak ini tuh tinggal 5x apa ya? Lupa. 5x dibagi aku nggak keklik. Wait. 5 alah. Kok error sih gue. Ulang. Wait, 5 bisa. 5x dibagi berapa tadi? X plus 2 dibagi X plus 2. Ya bener nggak sih? Oh ya bener deh ini grafiknya. Nah, seperti itu kayak gini. Terus perhitungannya tuh kunciannya tuh tadi di si asimtot. Jadi tuh definisi asimtot sendiri tuh kayak garis di mana kalau misalnya kurva kayak ini kan grafik nih. Ini semua kursornya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Pokoknya ini kan oh ya bisa notit bentar. Nih. Ini kan grafik fx nih kan yang ini. Nah, intinya tuh asimtot tuh tadi kan kita dapat asimtotnya di berapa tadi asimtotnya ya? Wait, lupa. X min 2. Oh ya. Asimtotnya kan tadi kita dapatnya tuh di X min 2, berarti di sini. Sama di ya sama dengan 5. Misalnya kayak di sini gitu. Nah, asimtot tuh artinya kurva yang ada di grafik ini, kurva yang ada di gambar ini, itu dia biar gimana pun dia nggak akan pernah nyentuh 2 garis merah ini. Kayak dia nggak pernah akan nyentuh karena kayak dia akan mendekati, tapi kayak misalnya ini kita tarik, harus matiin ini. Kayak kalau misalnya ini kayak kalau misalnya ini diikutin terus gitu sampai ujung banget, bisa dikecilin deh. Ini sampai kayak ujung banget nih kalau misalnya ditarik terus, itu tuh dia nggak pernah akan nyentuh Y sama dengan 5 atau X sama dengan min 2. Itu definisi dari asimtot. Tuh, buat gambarnya pakai GeoGebra aja ya guys. Trusted. Daripada penjelasan gue lebih trusted GeoGebra. Wait, lanjut. Ini. Jadi gambarnya intinya, wait, mana ya? Bentar. Kalau di gambar manual tuh, ini gue masukin aja ya yang udah pernah gue gambar. Bentar. Nih, intinya gambarnya kayak gini. Aduh. Kayak gini kurang lebih. Ya, itu guys. Ini yang coklat. Itu si asimtotnya. Harusnya nggak kena ini. Kayak, ya udah salah gambar aja. Pokoknya harusnya ini nggak kena, tapi ada 2 kurva ini. Sumpah maaf banget ya, yang ini gue nggak bisa jelasin karena nggak ngerti. Lanjut. Ada yang mau nanya nggak by the way? Kalau gambar grafik nanya Anang aja ya. Anang kayak lebih ngerti dari gue deh kayaknya. Iya, ada yang raise hand. Kenapa? Aku mau nanya ini pas di titik kritis sama titik belok ini kan dia ya
bahas tentang penyebutnya aja. Nah, semisal si penyebutnya 0 itu bukannya jadi nggak terdefinisi ya, karena per 0 itu nggak ada nilainya. Ya nggak sih? Oh iya ya, harusnya yang atas Jadi, ya yang jadi 0. ya harusnya yang Oh atas yang 0. shit. Ya makanya aku mikir gitu. Oh iya, Cuma, 0 per 0 undefined. Oh my god, maaf nggak banget, ada maaf banget, maaf definisi banget. ya. Oh iya ya, oh iya ya. Salah gue berarti. Salah gue. Oh iya ya, kebalik. Harusnya kalau mau jadi 0 tuh yang atas sama dengan 0 ya. Oh gosh, thank you banget, sumpah. Bentar. Kalau gitu, dikerjain manual aja nggak sih? Langsung aja. Bentar. Berapa sih tadi? Nggak terdefinisi juga ya? Wait. Thank you banget, sumpah gue nggak. Bukan nggak sih, lebih tepatnya gue lupa. Bentar. Ini tuh harus harus ada titik beloknya ya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, bukan sih? Iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak ada titik beloknya juga. Soalnya dibilang jika ada. Berarti ini nggak ada. Berarti nggak ada titik beloknya dua-duanya, karena define dua-duanya ini. Iya, kalau aku mikirnya nggak ada sih. Cuma kalau teman-teman yang lain ada punya Oh jawaban ya, lain, ada yang, boleh. ya bener ada yang tau nggak yang lain? Sumpah, aku bukan baru nggak sih. Ada yang ini nggak? Ada pendapat lain nggak? Aduh, maaf banget ya, sumpah. Nggak apa-apa, santai aja. Iya, Wanda. Ini bukannya titik kritis itu titik yang membuat dia itu nggak bisa diturunkan. Jadi X sama dengan min 2 itu benar titik kritisnya. Ya, aku ngerti maksudnya. Bentar. Bentar ya, sumpah. Bentar. Kontak mana berarti itu? Oh, iya, benar. Iya. Iya benar tadi kata siapa tadi, Wanda ya? Jawabannya tetap X sama dengan min 2. Iya benar tadi penjelasannya Wanda. Jadi tuh tar dulu. Bentar ya, sumpah maaf banget, sumpah tiba-tiba los. Maaf guys, bentar ya. Ada nggak sih di dekat? Atau ada yang mau jelasin nggak? Atau mau di-skip dulu? Aku skip dulu deh, nanti aku benerin kalau misalnya aku udah yakin sama jawabanku. Nang, bantuin gue, Nang. Iya, sebentar, Sa. Nang. Sebentar, laptop gue mati. Sumpah, maaf banget ya, parah. Wanda kalau mau jelasin juga nggak apa-apa sih. Ayo Dulu aja yang tahu bisa. atau mau jelasin juga. Aduh, maaf boleh banget, sumpah gue malu banget. Aduh, ngantuk. Gak apa-apa, Pak. Di sini santai aja ya, jadi nggak usah. Iya, santai aja. Ada yang tahu. Oh iya, Zaki raise hand tuh. Iya, Zaki. Ini apa? Kalau setauku titik kritis itu titik di mana dia grafiknya itu yang tadinya naik terus jadi turun gitu kan. Terus kalau titik belok itu titik di mana grafiknya yang tadinya cekung ke bawah terus berubah jadi cekung ke atas. Jadi kalau lihat dari grafiknya emang nggak ada sih, karena itu naik terus.
Yang mana yang ini ya berarti? Iya, Yang ini. iya itu kan dari kiri ke kanan naik terus grafik yang bawah juga dari kiri ke kanan dia naik terus. Jadi emang titik kritis sama titik beloknya nggak ada sih kalau menurutku. Menurutku Wah, dan makin, setauku ya. makin Sorry. panas ini. Ada dua kubu. Skip dulu aja kali ya. Nanti aku coba nanya cuttingku atau nanya siapa. Iya, Wanda. Oh, boleh Wanda. Kalau sepemahamanku tuh gini. Jadi titik kritis itu ada dua. Yang pertama itu titik yang membuat dia nggak bisa diturunkan, dan yang kedua itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Gitu. Jadi titik kritis itu ada dua. Yang pertama titik di mana dia nggak bisa diturunkan. Terus yang kedua itu titik di mana ketika dia diturunkan itu sama dengan 0. Gitu. Berarti yang ini udah bener dong ya? Iya, udah benar. Tapi yang kasus kedua tadi yang F aksen sama dengan 0-nya kan nggak ada. Jadinya titik kritisnya itu di X sama dengan min 2. Oke. Berarti yang titik belok ini yang masih jadi pertanyaan. Wait, aku tandain nanti aku coba deh, aku cari. Maaf ya guys. Nanti aku minta orang kerjakan. Lanjut dulu kali ya. Bentar. Ada lagi nggak yang salah dari tadi? Sumpah. Aku takutnya ada yang salah juga. Yang nomor-nomor sebelumnya. Ada nggak guys? Kira-kira. Ya, dan ntar kalau ada yang salah bilang ya. Aduh, maaf banget, sumpah. Maaf ya teman-teman Sispor. Lanjut. Ini soalnya segitiga sama tekaki mempunyai 2 titik sudut atas pada kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat dan 1 titik sudut bawah pada titik 0, min 1. Dapatkan ukuran segitiga sama kaki tersebut dengan luas terbesar. Ini gambar dulu kali ya biar kebayang. Karena nggak seaneh nomor sebelumnya. Nah ini tadi kayak yang aku bilang sebelumnya, dia tuh kalau misalnya ketemu ini persamaan Y yang kayak gini, yang ada X kuadratnya ini, berarti kan dia ada bentuk kurva lagi gitu. Nah, terus ini tuh X kuadratnya negatif, artinya dia sedih gitu, kayak ke bawah. Jadi kayak gini. Bentar. Jelek, long. Nah, kayak gini. Harusnya kan bentuk aslinya tuh harusnya kayak di sini gitu posisinya. Nah, tapi di sini kan ada positif 9, artinya dia naik ke atas gitu. Sampai misalnya ini 9 gitu misalnya di sini. 9. Terus dia bilang juga ada titik sudut bawah pada satu titik sudut bawah pada titik 0, min 1. Berarti di sini kan ada min 1 nih. Min 1. Sekarang baru gambar si segitiganya. Nah, berarti kan nih segitiga tuh udah pasti kayak ke bawah gitu ya. Kebalik nih kayak gambar ini. Jadi dia kena di 2 ini. Terus ujungnya tuh sampai bawah. Bentar. Nah, ini tuh enaknya dia 0,1. Jadi tuh kalau segitiga kayak gini, karena dia titik tengahnya itu di Y-nya itu di X-nya itu 0 kayak gini. Itu kita tahu kalau dia tuh bener-bener kebagi 2 tuh di tengah. Jadi kita bisa misalin sekarang kedengeran nggak? Hujan kenceng banget. Kedengeran kok. Oke. Kedengeran kok. Jadi ini tuh bisa kita misalin X. Jadi kalau misalnya ini X, yang kanan udah pasti X gitu. Karena kan dia bener-bener kebelah tengah. Terus lanjut ya. Terus kita sekarang, kalau luas itu kan berarti kita harus punya alas sama tingginya. Nah, buat tentuin tingginya, itu aku misalin lagi, kalau tinggi dari sini sampai sini itu Y. Jelek banget. Ini sampai sini tuh Y. Nah, terus kan tadi dia tuh bilang kalau si titik sudut bawahnya itu nyampe ada lebih min 1 gitu kan. Nah, artinya tuh
kayak misalin aja di sini tuh ada satu satuan. Emang udah pasti ada satu satuan kan di situ. Jadi ini ditulis plus 1. Nah, berarti kita udah punya alasnya. Ini berarti alasnya kan 2x. 2. Terus kita udah punya tingginya juga y plus 1. Nah, terus oh ya, dia kan mintanya itu ukuran segitiga sama kaki tersebut dengan luas terbesar. Pokoknya kalau misalnya udah ada yang ditanya kayak terbesar gitu, itu udah pasti pakai turunan. Dan turunan pertamanya disama denganin 0. Itu kayak udah pasti selalu kayak gitu. Jadi kita pakai rumus. Misalnya luas segitiga sama dengan kan setengah alas kali tinggi. Setengah, tadi alasnya 2x dikali tingginya y plus 1. Y plus 1. Nah, terus ini tuh kan ini masih ada 2 variabel gitu kan. Kayak ntar kalau misalnya mau nurunin kayak gini susah. Nah, jadi ini kita langsung masukin aja dari yang ini. Dari si Y sama dengan bla 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 itu. Mana sih? Si Y ini langsung dimasukin ke sini. Jadi sama dengan setengah dikali 2x dikali, tadi kan Y-nya 9 min x kuadrat plus 1. Bener kan ya? Bener. Setengah kali 2x dikali min x kuadrat plus 10. Ini tinggal dikali ke dalam aja, yang ini jadi min 2x kuadrat plus 20x. Ini kan kayak kalau ini dibagi 2 itu dapatnya 10x. 10x min x kuadrat. Nah, udah nih. Jadi tuh udah dapat nih si rumusnya. Nah, baru dari sini kayak bentuk tersederhananya baru diturunin. Ini tadi apa sih namanya? L. L segitiga. Berarti dl per dx-nya dari 10x min x kuadrat. Nah, ini udah tinggal diturunin. Bentar. Enggak, ini lagi. Bentar ya, aku stop share dulu sebentar. Ngelag banget. Bentar ya guys, bentar aku mau nutup itunya dulu. Oke, harusnya udah nggak begitu ngelag. Udah. Ini diturunin aja kayak biasa. Berarti kan hasil turunannya, udah. 10 min 2x. Nah, kalau yang nyari maksimal tadi kan aku udah bilang dia hasil turunannya disama dengan 0. Berarti ini langsung disama dengan 0. Min 2x sama dengan min 10, x sama dengan 5. Ini kan dapat x sama dengan 5. Nah, ini... Mbak, maaf motong. Iya. Itu yang 2x, yang itu bukannya jadi pangkat 3 ya, Mbak? 2x kali min x kuadrat. Oh iya, betul. Betul. Upsi. Wah, salah berarti. Bentar. Saya menghapus. Bentar, ini salahnya di sini. Wait. Bentar ya. Robot kan. Bentar.
Hmm. Ini aku lanjutin ya. Ini berarti tadi salah. Jadinya min X. Astaga, lemot banget. Bentar. Min X pangkat 3. X pangkat 3 ditambah 10. Aduh. 10X. Udah ini udah paling sederhana. Ya udah. Baru dari sini diturunin ini apa ya? DL tadi ya. DL per DX itu sama dengan 0. Berarti, kan kalau diturunin berarti min 3X kuadrat ditambah 10 sama dengan 0. Terus, berarti dipindahin aja deh. 3X kuadrat 10 X kuadrat sama dengan 10 per 3. X sama dengan akar 10 per 3. Ini dapat X-nya. Oh ya, by the way ini sebenarnya dimutlak. Karena kan kayak nggak mungkin negatif gitu kan, luas. Jadi ini bisa dimutlak aja. Nggak, ini ada yang dimutlak. Sorry, ininya yang dimutlak. Nah, saya dimutlak. Terus baru dari sini tuh dibalikin lagi ke rumus luasnya. Mana sih tadi? Balikin lagi ke sini. Balikin lagi ke sini. Luas max sama dengan wait, copy aja deh ini. Copy. Tinggal dimasukin min, tadi X itu berapa? 10. Oh ini kan bisa jadiin pangkat ya, jadi aku jadiin pangkat aja sih akarnya. Jadi 3/2 ditambah 10 dikali 10 per 10 per 3 pangkat setengah. Beneran ya? Beneran? 10 per 3. Kayak kalkulator aja ya ini, biar cepat. Wait. Bentar. Min 10 per 3 dipangkat 3/2 ditambah 10 kali 10 per 3 pangkat setengah. Ini aku pakai kalkulator, hasilnya 20 akar. Min 10 per 3, 3/2 ditambah 10 per 3 setengah ya. 20 akar 30 per 9. Ini 12,17. Ini aku pakai kalkulator. Oke, udah dapat ini luas maksimumnya. Cuma satu kan yang ditanya. Benar. Nih, udah dapat. Ini hasil luas maksimumnya. Ya, deh, benar. Oke. Lanjut. Oke, ini. Oh ya, ini ada yang mau ditanyain nggak? Aku nge-lag nggak sih? Halo? Ini. Ada kosa. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tapi wajah kamu masih ini. Apa di kamera nggak kelihatan? Tiba-tiba hilang. Nggak ngerti. Parah. Wait. Bentar ya. Gue juga kaget. Kenapa ya? Ya udahlah ya, nggak apa.
Ngapain Ya udah juga nggak muka apa-apa. gue. Sumpah error, nggak ngerti lagi. Tiba-tiba nggak kebaca. Ya udahlah ya, aduh. Lanjut ya. Iya nggak apa-apa, lanjut. Tapi Sa. suaranya masih ada kan ya? Nggak putus-putus ya? Lancar. Oke. Iya udah. Kok rusak kameranya? Dari tadi bisa. Aduh, lanjut ya, aduh. Udah aja Iya dah. nggak apa-apa, Sa. Oke, lanjut. Diberikan fungsi fx bla 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 dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus 2, hitunglah ini ada 3 ini minta berarti. Ini dulu ya, aku nulis yang jadi teorema fundamental kalkulus 3 tuh intinya adalah kalau misalnya diminta turunan kayak dx dari suatu integral a menuju x, terus ada persamaan ft dt, itu hasil turunannya itu langsung aja fx. Jadi langsung sih yang di bersama fungsi ada di tengah ini langsung diganti t-nya jadi x. Itu udah hasil turunannya. Nah, intinya itu sih. Ke yang A ya. Nah, yang A hitunglah, oke. Dia mintanya f-nya itu pi per 4. Nah, sebenarnya ini tuh langsung jawabannya tuh udah pasti 0. Kenapa jawabannya pasti 0? Karena dia tuh di sini si batasan integral itu pi per 4 menuju pi per 4. Itu udah pasti 0. Kayak kita kan dulu diajarnya kayak gini kan, kayak di buku tuh ada tuh. Kayak kalau misalnya kayak ada kurva gini, terus misalnya di batasnya itu 1 sampai dengan 4 gitu misalnya. Kan kayak gambar itu yang kayak kotak-kotak gitu kan, kayak bagian terkecil itu. Ya intinya dicari yang ini. Yang di dalam ini. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak dia batasnya, misalnya aku ambil batasnya 1 sampai 1, ya kan dia di sini doang gitu. Nggak ada, jadi nggak ada nilainya. Jadi itu jawabannya 0 aja gitu, yang pertama ini. Jadi integral pi per 4 menuju pi per 4 sin t per 1 plus cos t sama dengan 0. Oke. Terus lanjut B. Dia mintanya itu f aksen pi per 4. Nah, ini baru pakai rumus si fundamental ini. Jadi tinggal langsung aja gitu. Hasil turunannya tuh ini, nggak apa deh, langsung aja. Dia kan berarti mintanya nah ini langsung kayak hasil turunan dari ini kan langsung fx, berarti langsung diambil aja nih yang tengah, langsung sin x, berarti kan sin x nih, t-nya udah diganti per 1 tambah cos x. Nah, x ini udah tinggal langsung diganti sama yang di dalam, sama si pi per 4. Jadi sin sin pi per 4 per 1 ditambah cos pi per 4 sama dengan pi per 4 itu kan 45 derajat ya? Iya, 45 derajat. Berarti sin 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah 1 plus setengah akar 2. Aduh, nge-lag lagi. Terus sama dengan, nah ini yang di bawah tuh kayak disamain aja gitu penyebutnya. Kayak ini kan ada 1/2. Ini kan sama aja kayak yang bawah ini. Yang bawah ini. Ya ampun, nge-lag. Yang bawah ini tuh berarti kan sama aja kayak 1 ditambah akar 2 per 2. Tuh. Ya udah, ini tinggal disamain penyebut aja sih kayak biasa. Jadi nanti tuh dapatnya akar 2 per 2 tambah akar 2. Nah, ini dikali akar sekawan. Jadi dikali 2 min akar, astaga, telat banget. 2 min akar 2 per 2 min akar 2 juga. Sama dengan
akar 2. Aduh, astaga, ngeleknya. Akar 2 dikali 2 min akar 2 per bawahnya ini kayak tinggal dikali pelangi, berarti 4 min 2. 4 min 2 sama dengan, ini juga tinggal dikali ke dalam, jadi 2. Duh, maaf banget. 2 akar 2 min 2 per 2. Udah, ini udah dapat yang B. Akhirnya. Oke. Lanjut yang C, dia mintanya apa? Nggak ada BC sih, tapi saya yang terakhir. Dia mintanya F double aksen. Nah, F double aksennya tuh tinggal diturunin aja dari si F aksennya yang tadi. Berarti F double aksen D per sama dengan D per DX dari sin X per 1 plus cos. 1 plus cos X. Nah, ini jangan lupa pakai itu lagi. Pakai U per V lagi yang tadi. Karena kan ada pembagiannya. Jadi, wait. Duh, jangan ngelek. Berarti dia, ya ampun, ngelek lagi. Bentar guys, bentar. Cos X dikali 1 plus cos X dikurang min sin, ini kurang min sin X dikali sin X dibagi V kuadrat 1 plus cos X kuadrat. Terus ini tinggal dikali ke dalam, berarti cos X ditambah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X per masih yang sama, 1 plus cos X kuadrat. Lalu, ini kan cos kuadrat X plus cos kuadrat X itu berarti 1 ditambah cos, cos X per 1 plus cos X kuadrat. Nah, ini kan sama. Jadi tinggal 1 per 1 plus cos. Ya ampun, langsung. 1 plus cos X. Dan ini kita udah dapat hasil turunannya, baru dimasukin aja si Pi per 4-nya. Berarti 1 per 1 plus cos tadi udah Pi per 4. Ya ampun, jelek banget tulisannya, maaf. 1 per 1 plus setengah akar 2. Sama dengan 1 per, ini sama kayak yang tadi berarti caranya. 2, aduh, sumpah ngelek banget, maaf guys. 2 ditambah akar 2 per 2 sama dengan 2 per, aduh, 2 per, maaf banget ya kalau nggak kebaca, 2 ditambah akar 2 terus dikali sekawan, pencet, dikali 2 min, astaga, kenapa jelek banget, 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Terus, sama kayak tadi, tinggal dikali ke sana, ke sampingnya. Jadi kan yang atas tuh 2 dikali 2 min akar 2. Yang bawahnya itu kali pelangi juga, 4 min 2. Ya, betul. Terus ini kan 2, ini 2. Coret aja. Jadi hasil akhirnya 2 akar 2. Yeay, selesai. Ini hasil akhirnya. Oke.
Ada yang mau ditanya nggak? Maaf banget kalau nggak jelas. Gimana guys? Adakah yang mau ditanyakan? Ini rumusnya. Ada nggak ya rumusnya? Ada yang mau bertanya kah? Kok error ya Zoom-ku? Gimana, ada yang mau nanya kah? Ayo kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak apa-apa sih, nanya-nanya aja. Mulai dari nomor 1 mungkin yang ada kelewat tadi, atau yang ketinggalan, bisa minta scroll mbaknya ke nomor 1. Aku scroll lagi ya ke nomor 1. Semua maaf banget ya kalau dari tadi nggak jelas. Enggak kok, bagus penjelasan. Timer. Adakah yang ingin bertanya? Oh iya, boleh nih sambil nunggu teman-teman bisa ngisi feedback Teman, dulu ya. boleh nih Kolom chat itu. mulai isi feedback. Adakah yang pengen nanya? Buat teman-teman ada yang mau ditanya nggak nih? Mungkin kita bakal nungguin juga ya, karena kan Kak Lisa bilangnya ada yang mau dikerjain lagi. Jadi kita nunggu mungkin 2 atau 3 menit lagi. Kalau misalkan nggak ada yang tanya, kita boleh dokumentasi sebentar ya Kak Lisa. Ini kamera aku rusak. Paling nanti aku coba di Zoom dulu ya. Nanti aku join lagi. Sumpah, nggak pernah nanya, tiba-tiba aku baca. Nggak apa-apa, santai-santai. Oh my god. Adakah yang ingin bertanya? Nanti ini aku rapihin dulu deh, baru aku kirim. Berantakan banget, sumpah dari tadi nge-not responding, good notes-nya. Mungkin bisa ditunggu sampai jam 18.15 ya teman-teman, sama jangan lupa untuk isi feedback-nya. Oke, karena waktu udah nunjukin pukul 18.15, mungkin kita bisa nunggu dulu Kak Lisa. Bentar Kalau ya, mau aku live dulu ya. Ayo boleh. Bentar ya. Oh ya, buat teman-teman boleh nih di on cam. Kita dokumentasi sebentar. Jadi setelah ini itu masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi pemutaran video. Jadi kita bakalan nonton video recording dari teman-teman tutor. Jadi kita bakalan istirahat dulu, kita bakalan break sampai jam 18.40 nanti kita balik lagi. Yang mau sholat, yang mau mandi, yang mau makan, boleh nih, mumpung ada waktu nanti. Tapi jangan dek dulu ya, ini kita mau dokumentasi dulu ini sama mbaknya. Bentar ya. Sumpah kamera gue masih nggak bisa dong, oh my god. Maaf banget guys, sumpah beneran nggak bisa, nggak tahu kenapa. Oh bentar, join dari HP aja deh kalau gitu. Ya ampun, maaf ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Teman-teman yang lain yang mau on cam, boleh dipersilahkan buat on cam. Kalau tunggu ini ya. Bentar, aku pindah dulu ke handphone. Recording in progress. Bisa. Aneh banget ngeliat diri sendiri di handphone. Bentar. Sorry. Ini ya. Echo suaranya. Wait. Kelihatan ya? Jelek banget kamera.